Nah, tadi terputus ya, saya lanjutkan. Tadi sampai desain responsif. Sudah. Kemudian yang ketiga ada informasi terstruktur. Nah, informasi terstruktur ini gimana ya? Jadi informasi yang ditampilkan itu dibuat secara rapi, kemudian mudah dipahami, kemudian tidak terlalu bertele-tele ya, kemudian disesuaikan dengan fitur yang ada. Jadi informasi yang disajikan ini harus dibuat sedemikian rupa. Yang pertama tadi dibuat jelas, kemudian valid, informasinya tidak terlalu bertele-tele, kemudian juga ini tidak membingungkan pengguna, itu ya, tidak terlalu panjang. Kemudian cara penyampaian informasinya di sistem ya, penyajiannya harus tersusun dengan baik. Kemudian bahasa yang digunakan ya tergantung, kalau bahasa Indonesia ya menggunakan bahasa Indonesia baku. Kalau bahasa Inggris ya sesuai dengan grammar bahasa Inggris. Seperti itu ya mengenai informasi terstruktur. Kemudian yang keempat, konsisten. Nah, konsisten ini tentunya desain yang dibuat secara konsisten ini akan memudahkan pengguna memahami tampilan website yang akan diakses. Nah, di sini pengguna ya bisa mempelajari fungsi-fungsi tombol yang ada, yang dibuat di website tersebut. Selain tombol, apalagi ada ikonnya, kemudian tabs-nya. Seperti itu ya. Nah, yang kelima itu adalah kontras warna yang baik. Jadi warna yang dibuat itu harus kontras. Karena apa harus dibuat kontras ya? Karena warna ini kan ya mempunyai peranan yang penting juga ya untuk memberikan daya tarik tersendiri bagi pengguna. Makanya di sini harus dibuat secara kontras. Nah, misalnya gimana sih? Nah, misalnya nih, pengguna memilih warna putih sebagai background. Nah, pastikan nanti penggunaan untuk, bukan pengguna ya, maksudnya pembuat desainnya. Misalnya di sini memilih warna putih sebagai background-nya. Nah, pastikan nanti si pembuat desain menggunakan font color yang kontras dengan putih. Nah, kalau jika tidak ya nanti informasi pada tampilan ya tentunya akan sulit dibaca oleh pengguna. Nah, intinya di sini kontras, bahasa simpelnya gimana sih, Bu? Nah, bahasa simpelnya di sini kalian bisa mengkombinasikan antara warna background dengan tulisan yang disajikan. Nah, misalnya kalau background-nya hitam, terus tulisannya hitam, gimana nih kira-kira user bisa membaca? Tentunya akan sakit ya matanya ya. Ya karena kan kesulitan nih gelap sama gelap. Ya harusnya yang benar apa? Misalnya di sini kalau background-nya hitam, ya warnanya tulisannya harus putih. Nah, ini loh maksud saya begini. Paham ya maksudnya ya, kontras di sini. Jadi disesuaikan antara warna background dengan warna font color tulisan yang digunakan. Dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja. Juga disesuaikan nanti juga warna gambarnya juga. Ada gambar-gambar yang lain disesuaikan. Oke, yang terakhir ada intuitif. Nah, sebuah tampilan desain UI dikatakan baik jika desainnya tersebut intuitif. Maksudnya gimana nih intuitif? Maksudnya ketika si user menggunakan produk digital kita nih sebagai pembuat,
Oh, Ibu katanya tadi kita pengguna, ya bisa juga kan pengguna itu pembuat juga kan, ya enggak? Ya seperti kalian ini sudah ada yang bisa membuat program walaupun cuma mock-up. Nah itu kan dikatakan sebagai pembuat juga ya. Jadi nggak apa-apa, kita itu dalam artian bisa pengguna, kita itu juga bisa pembuat. Gitu. Nah di sini saya ulangi lagi, maksudnya di sini ketika user menggunakan produk yang kita buat, mereka tidak perlu berpikir tentang apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Kan sudah pasti, oh mau akses informasi A, mau akses informasi B, kan itu sudah pasti. Makanya mereka tidak perlu berpikir tentang apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Nah, makanya ya dari hal inilah itu seorang desainer ya, yang tadi membuat mock-up atau membuat prototipe sebuah sistem. Ini harus memikirkan bagaimana nanti si user itu bisa berinteraksi dengan produk yang dibuat desainer tadi, dan meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan produk tersebut. Jadi nggak usah berlama-lama ya dalam mengakses sistemnya. Nah, misalnya si user mau mengakses sistem A atau mau menggunakan aplikasi bsi.ac.id. Nah, itu harus dibuat semudah mungkin. Seperti itu ya. Atau mau si user mau menggunakan aplikasi MyBase, gimana caranya? Dibuat semudah mungkin, tidak bertele-tele, tidak rumit sistemnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini saya lewati ya, sudah saya bahas. Nah, selanjutnya mockup. Nah, mockup di sini adalah sebuah rancangan yang menunjukkan contoh bagaimana penampilan dari input maupun output yang mengandung data sebenarnya. Nah, mockup ini nanti menyampaikan aspek desain visual termasuk gambar, warna, dan tipografi. Nah, mockup ini nanti memberikan gambaran atau menggambarkan ya secara detail sebelum nanti produk dibuat. Nah, kelebihannya nanti ya tentunya bisa mengorganisir detail dari proyek, bisa menemukan kesalahan atau error dari sistem yang dibuat, kemudian menerjemahkan ide ke dalam bahasa yang dimengerti oleh stakeholder. Stakeholder ini pemilik proyek ya. Kemudian menyampaikan ide kepada anggota tim. Kemudian implementasi desainnya. Nah, ini kelebihan dari mockup. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan nih dalam membuat mockup. Pertama, buat mockup asli dari awal. Nah, dapat dilakukan ya, misalnya menggunakan kombinasi foto atau gambar sendiri. Kemudian gunakan smart object untuk menerangkan desain ke template. Terus kemudian yang ketiga, gunakan Photoshop untuk mockup 3 dimensi. Kalau Photoshop itu memang luar biasa ya, banyak yang bisa diambil ilmunya dari Photoshop. Nah, kalau kalian banyak waktu, ya silahkan belajar. Sebenarnya di dalam Photoshop itu banyak ilmunya. Kalau menurut saya lah ya, karena memang di sini kita bisa membuat desain, misalnya kayak seperti pamflet, logo. Jadi kita bisa desain sendiri, terus kemudian brosur, kemudian kartu-kartu ucapan ya. Nah, itu kita bisa bikin sendiri nih di Photoshop. Dan masih banyak lagi. Nah, kalau kalian ini masih banyak waktu ya, misalnya belum pada kerja misalnya ya. Nah, ini kan masih banyak waktu untuk belajar. Nah, cobalah. Ada salahnya kan coba-coba ya aplikasi. Walaupun kan tidak hanya Photoshop yang bisa tapi kalau menurut saya Photoshop ini memang banyak ilmunya di dalamnya.
kemudian tools ya, tools mockup. Di sini nanti ada mockup plus. Nah, di sini nanti ada alat-alat lepas sederhana ya. Nah, ini kan apa namanya umum ya. Alat-alat seret ya dan lepas sederhana untuk membuat prototipe interaktif. Misalnya ada pada aplikasi desktop, mobile, kemudian berbasis web dengan cara yang relatif lebih cepat. Nah, ini fitur utamanya nanti ada prototipe interaktif, komponen desain, komponen pradesain. Kalau pra itu sebelum ya, sebelum desain. Nah, kalau pasca itu sesudah desain. Kemudian menguji pada perangkat nyata dan beberapa opsi ekspor. Kemudian UI Frida, nah di sini membantu seorang desainer dalam membuat prototipe berbasis web dan mobile. Membuatnya di sini pun mudah ya untuk berkomunikasi, tampilan, rasa interaktif dan animasi. Nah, ini untuk fitur utamanya nanti ada perpustakaan bawaan ya untuk yang mobile, iOS, kemudian web, desktop. Kemudian juga ini ada tambahan interaksi ya dan animasi. Nah, ini diotak-atik sendiri ya. Kalau zaman saya kuliah dulu ya, saya itu orangnya paling pingin tahu ya. Jadi saking pingin tahunya dulu nggak nggak peduli ini laptopnya sudah banyak software. Main instan Aisyah terus karena saking pingin tahunya ya belajar dari aplikasi-aplikasi yang terbaru gitu, yang menurut saya itu bagi jurusan sistem informasi itu menarik gitu. Nah itu saking saya penasarannya dulu saya pingin belajar ya, sangat tertarik gitu. Tapi tidak memperhatikan kondisi laptopnya. Nah, sekarang pesan saya ya belajarlah. Kalian kan jurusan yang memang sesuai dengan jurusan kalian. Oke, selanjutnya itu ya. Selanjutnya adalah contoh mockup-nya. Di sini ada yang berbasis web. Di sini contoh broadcast order atau pemesanan tiket kereta. Nah, kalau di sini menurut kalian fiturnya gimana nih? Bagus atau kurang bagus? Kalau menurut saya untuk menilai, ini fiturnya yang memang sederhana, tapi di sini dari segi kontras tadi ya, ini kurang memenuhi dari syarat kontras tadi. Coba ini silakan dilihat nih. Ini kan background kereta api ini kan putih ya. Seharusnya ini tulisannya harusnya hitam, bukan putih. Gitu ya. Ini juga label-labelnya ada stasiun asal, stasiun tujuan. Ini label-labelnya harusnya jangan dibuat putih. Akhirnya apa? Akhirnya ya memang kebaca, tapi kalau dari jauh ini nggak terlalu jelas gitu. Ini juga untuk menu-menunya ya. Nah ini warna merah ya, mungkin warna merah ini disesuaikan dengan gerbong keretanya, tapi di sini kalau menurut saya kurang begitu bagus. Nah, ini jadi penilaian saya untuk desain kekontrasan ini kurang baik. Oke, lanjut contoh yang mockup mobile. Nah ini ya untuk fitur-fiturnya. Nah dari kemarin saya bilang fitur. Nah, fitur ini ya, fitur itu per objek ya, per form. Jadi bisa dikatakan form, bisa dikatakan objek, bisa dikatakan fitur. Nah, ini misalnya fitur konfirmasi pemesanan tiket atau objek pemesanan tiket. Atau bisa dikatakan komponen dari sebuah sistem. Salah satunya adalah komponen pemesanan tiket. Nah, bahasa gampangnya saya katakan fitur sajalah atau form. Itu bahasa gampangnya. Kemudian form yang kedua ada form pembayaran atau fitur pembayaran. Nah, dibuat seperti ini. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu berbasis mobile. Nah, berbasis modal. Nah, ini silahkan nih kalian kreasi lah.
Jangan yang berbasis web terus ya. Kreasilah, kalian kan masih muda nih, cobalah bikin mockup itu yang berbasis mobile. Memangnya kenapa kalau berbasis web? Ya boleh, tapi kan di sini kalian kalau ini kan lebih tertantang ya, lebih menarik gitu loh. Jadi lebih unik. Kalau berbasis web kan sudah familiar gitu, tapi kalau mobile kan tidak semua ya, kalian nih satu kelas 41 mahasiswa kan semuanya paham gitu. Makanya di sini buatlah ini sebuah hal yang menarik, tantangan yang menarik yang ingin kalian pelajari. Jadi kalian tidak melulu belajar yang namanya berbasis web terus gitu. Sekali-kali ya di sini buat hal yang unik, berbeda dari yang sudah ada gitu. Nah, ini contoh yang tampilan berbasis mobile atau Android. Maka nih kalian coba-coba membuat mockup yang seperti ini. Oke, itu materi untuk hari ini ya mengenai user interface. Gimana ini? Sebaiknya ada tugas atau tidak? Oke, nanti ditunggu saja ya untuk tugas ya. Belum saya beri, saya juga masih mikir ya kemarin tugas ya. Sudah dikasih tugas lagi. Saya pertimbangkan dulu ya untuk tugas pertemuan. Oke, untuk materi ini hari ini, pertemuan 6 ya, mengenai user interface saya cukupkan. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskusikan seperti biasa, silakan diskusikan di grup WA. Saya akhiri untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.